adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Bella Wulandari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih Jayapura. Materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peluang. Materi peluang ini akan adik-adik dapatkan saat adik-adik duduk di kelas 8 SMP. Sebelum masuk pada materi, adapun kompetensi dasar 3.11, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selain kompetensi dasar, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama, dapat menentukan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, dapat menentukan peluang teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Baik adik-adik, sebelum masuk pada subtopik materi kita hari ini, kakak akan jelaskan dulu istilah-istilah dalam peluang. Istilah yang pertama yaitu percobaan atau eksperimen. Istilah yang kedua yaitu titik sampel. Istilah yang ketiga yaitu ruang sampel. Dan istilah yang keempat yaitu kejadian. Istilah yang pertama, percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contoh percobaan antara lain mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu, melempar uang koin, melempar dadu, dan masih banyak lagi. Istilah yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah hasil dari percobaan. Contoh dari titik sampel yang pertama, dalam percobaan pelemparan satu buah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, dalam percobaan pelemparan satu buah uang koin, maka titik sampelnya adalah angka atau A dan gambar atau G. Istilah yang ketiga, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Contoh ini kita ambil dari pembahasan titik sampel. Yang pertama, dari percobaan satu buah dadu dengan titik sampelnya adalah dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3, dalam kurung 4, dalam kurung 5, dan dalam kurung 6. Maka ruang sampelnya adalah himpunan S sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. Untuk yang kedua, dari percobaan satu buah uang koin dengan titik sampelnya adalah angka atau A dan gambar atau G, maka ruang sampelnya adalah himpunan S sama dengan buka kurung kurawal A, G, tutup kurung kurawal. Istilah yang keempat, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf alfabet A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Banyak anggota kejadian disimbolkan dengan NA. Contoh dari kejadian. Pada pelemparan 2 buah koin sebanyak 1 kali, tentukan kejadian munculnya angka dan gambar. Langkah awal, tentukan ruang sampel terlebih dahulu. Setelah kita menentukan ruang sampel, kita misalkan kejadian muncul angka dan gambar menggunakan huruf A. Adik-adik perhatikan ruang sampel yang terdapat pada tabel. Karena pada satu buah koin terdapat sisi angka dan sisi gambar, maka didapatkan ruang sampelnya adalah AA, AG, GA,
dan GG. Setelah kita mendapatkan ruang sampel, kita akan mencari kejadian munculnya angka dan gambar. Maka, kejadian munculnya angka dan gambar, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal dalam kurung AG, dalam kurung GA, tutup kurung kurawal. Banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 2. Jadi, kejadian munculnya angka dan gambar sebanyak 2 kali. Oke adik-adik, apakah kalian sudah memahami istilah-istilah dalam peluang? Sekarang, agar adik-adik lebih memahami pembahasan tadi, di sini kakak memiliki satu contoh soal. Pada percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus sebanyak 1 kali, tentukan yang pertama, ruang sampel dan banyak anggota ruang sampel. Yang kedua, kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Dari contoh soal tadi, di sini kita akan menyelesaikannya. Untuk penyelesaiannya, kita harus memisalkan terlebih dahulu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 dengan huruf M. Maka, untuk penyelesaian yang pertama, kita mencari ruang sampel. Untuk mencari ruang sampel, di sini kakak menggunakan tabel. Hasil dari pelemparan 2 buah dadu. NS kita dapatkan adalah 36. Kemudian, kita mencari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Atau kita bisa katakan dengan himpunan M, karena kita telah memisalkannya. Adik-adik bisa lihat, pada tabel di situ terdapat 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. Dan jika setiap kejadian itu dijumlahkan, maka mata dadu itu akan berjumlah 5. Selanjutnya, untuk himpunan M sama dengan didapatkan buka kurung kurawal dalam kurung 1,4, dalam kurung 2,3, dalam kurung 3,2, dalam kurung 4,1, tutup kurung kurawal. Banyaknya M sama dengan 4. Jadi, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 4. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada materi inti pada pembelajaran kali ini, yaitu jenis-jenis peluang. Jenis-jenis peluang terbagi atas 2. 1. Peluang empirik. 2. Peluang teoritik. Jenis peluang yang pertama, peluang empirik. Peluang empirik adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil suatu kejadian atau percobaan yang ada. Dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Rumus dari peluang empirik, PA sama dengan FA per N, di mana A adalah suatu kejadian, PA peluang kejadian empirik, FA frekuensi atau banyaknya kejadian A yang terjadi, dan N banyaknya percobaan. Yang perlu adik-adik ingat adalah huruf A di sini adik-adik bisa menggunakan huruf alfabet lainnya. Karena A di sini adalah memisalkan suatu kejadian. Untuk memisalkan kejadian, adik-adik bisa menggunakan huruf lainnya sesuai dengan keinginan adik-adik. Contoh 1. Tentukan peluang empirik dari suatu kejadian A di mana muncul mata dadu 5 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu tersebut adalah sebagai berikut. Sekarang adik-adik perhatikan ada berapa kali munculnya mata dadu 5 pada tabel berikut. Masuk pada pembahasan. Dari soal,
Tadi kan kakak sudah meminta adik-adik untuk memperhatikan nih, muncul mata dadu 5 ada berapa kali? Nah, setelah kita lihat lagi, ternyata banyak kejadian muncul mata dadu 5 itu ada 6 kali. Maka didapatkan FA-nya sama dengan 6. Selanjutnya, banyak percobaan yang dilakukan adalah 30 kali. Selanjutnya, kita masukkan saja apa yang telah kita peroleh ke dalam rumusnya. PA sama dengan FA per N. FA-nya 6 dan N-nya 30. 6 per 30 kita sederhanakan lagi, kita mendapatkan hasil 1 per 5. Jadi, peluang empirik kejadian A adalah 1 per 5. Contoh 2. Pada percobaan menggelindingkan dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Masuk pada pembahasan contoh 2. Dari soal kita ketahui bahwa misalkan kejadian mata dadu 3 dengan B, maka didapatkan FB-nya sama dengan 30 kali. Banyak percobaannya adalah 100 kali. Kita masukkan saja apa yang telah kita dapatkan ke dalam rumus. PB sama dengan FB per N. Sama dengan FB-nya 30, N-nya 100. 30 per 100 kita sederhanakan lagi menjadi 3 per 10. Jadi, peluang empirik kejadian B adalah 3 per 10. Contoh 3. Pada percobaan pelemparan 2 uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empirik muncul selain itu? Masuk pada pembahasan. Dari soal diketahui frekuensi muncul mata koin sama dengan 45. Kejadian muncul mata koin lain kita misalkan dengan huruf K. Maka didapatkan frekuensi muncul mata koin lain sama dengan 100 dikurang 45 sama dengan 55. Selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumusnya. PK sama dengan FK per N. Sama dengan FK-nya 55, N-nya 100. 55 per 100 kita sederhanakan lagi menjadi 11 per 20. Jadi, peluang empirik kejadian K adalah 11 per 20. Jenis peluang yang kedua, peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan antara yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Rumus peluang teoritik PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang teoritik, NA frekuensi kejadian yang diharapkan, NS frekuensi seluruh percobaan. Seperti yang penjelasan kakak tadi, bahwa A di sini kalian bisa menggunakan huruf lain. Sesuaikan dengan soal dan permisalan yang kalian inginkan. Contoh 1. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian, diambil satu buah kelereng secara acak, tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Pembahasan contoh 1. Dari soal diketahui banyak seluruh kelereng NS sama dengan 40, jumlah kelereng merah 16, jumlah kelereng hijau 8, jumlah kelereng biru atau N biru sama dengan 40 dikurang 16 dikurang 8 sama dengan 16. Maka kita masukkan saja pada rumus P biru sama dengan N biru per NS. N birunya 16, NS-nya 40, 16 per 40 sama dengan 2 per 5.
Jadi, peluang terambilnya kelereng biru adalah 2/5. Contoh 2. Satu set kartu akan dikocok dan diambil secara acak dengan rincian sebagai berikut. 26 kartu merah, 26 kartu hitam, 2 kartu as hitam, 2 kartu as merah. Hitunglah peluang yang terambil adalah kartu as atau kartu merah. Pembahasan contoh 2. Dari soal, diketahui NS sama dengan 1 set kartu, sama dengan 52. Misal, kejadian muncul kartu merah atau as sama dengan M. Maka NM sama dengan 26 ditambah 2 sama dengan 28. Yang ditanya peluang terambil kartu merah atau as. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus, PM sama dengan NM per NS. NM-nya 28, NS-nya 52. Jadi, peluang terambil kartu merah atau as adalah 28/52. Contoh 3. Kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai 10. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang terambil kartu bilangan prima adalah titik-titik. Pembahasan contoh 3. Dari soal diketahui S sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutup kurung kurawal. NS sama dengan 10. Bilangan prima kita simbolkan dengan huruf K. Sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Maka NK-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. PK sama dengan NK per NS. NK-nya 4, NS-nya 10. 4/10 kita sederhanakan lagi sama dengan 2/5. Jadi, peluang terambilnya kartu bernomor prima adalah 2/5. Oke adik-adik, itu tadi adalah penjelasan dari materi peluang. Kita sudah membahas istilah dan jenis-jenis pada peluang. Jika adik-adik ada yang belum dipahami dari pembahasan video ini, adik-adik bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan kakak akan menjawab pertanyaan adik-adik melalui video selanjutnya. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, peluang empirik melibatkan pengamatan langsung atau pengalaman dan kejadian dunia nyata. Yang kedua, peluang teoritik melibatkan perhitungan dan analisis untuk menentukan kemungkinan. Baik adik-adik, di sini kakak memiliki 2 latihan soal. Adik-adik bisa mengerjakan soal ini dan akan kakak bahas di video selanjutnya, sekaligus menjawab pertanyaan yang telah adik-adik berikan di kolom komentar. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih yang sudah menonton and see you next time.